Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amsdiarto A, NIM A03200501, kelas Agro 20B. Di sini saya menjadi pengantar dari materi yaitu alat ukur kelembapan udara dalam hal psikrometer. Di sini adapun teman kelompok saya yaitu Muhammad Kadri dan Gugun. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat dari psikrometer. Nah, hygrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kadar air, yaitu kelembapan udara atau gas lainnya. Hygrometer adalah perangkat yang memiliki banyak inkarnasi. Leonardo da Vinci membangun hygrometer mentah pertama di tahun 1400-an. Francesco Folli menemukan hygrometer yang lebih praktis pada tahun 1664. Pada tahun 1783, fisikiawan dan ahli geologi Swiss Horace Benedict de Saussure membuat hygrometer pertama menggunakan rambut manusia untuk mengukur kelembapan. Jenis hygrometer yang paling terkenal adalah psikrometer, bola kering dan basah, yang paling tepat digambarkan sebagai dua termometer merkuri, satu dengan alas basah, satu dengan alas kering. Air dari dasar basah menguap dan menyerap panas, menyebabkan pembacaan termometer turun. Menggunakan tabel perhitungan, pembacaan dari termometer kering dan penurunan pembacaan dari termometer basah digunakan untuk menentukan kelembapan relatif. Sementara istilah psikrometer diciptakan oleh seorang Jerman, Ernst Ferdinand August, fisikiawan abad ke-19, Sir John Leslie, 1776 sampai 1832, sering dianggap sebagai penemu perangkat tersebut. Nah, psikrometer adalah perangkat untuk mengukur kelembapan relatif udara. Pada psikrometer menggunakan dua buah termometer sebagai komponen utamanya. Termometer pertama merupakan termometer pertama menggunakan termometer bola kering yang digunakan untuk mengukur suhu udara biasa. Sedangkan termometer yang kedua merupakan termometer bola basah yang digunakan untuk mengukur suhu udara jenis atau lembab. Nah, adapun komponen psikrometer itu yang pertama termometer bola kering, termometer bola basah, kain, air, dan suling. Nah, adapun prinsip kerja psikrometer itu saya berikan untuk saudara Kadri untuk menjelaskan beberapa tentang prinsip kerja psikrometer. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadri. Nomor induk mahasiswa A032054, program studi agroekoteknologi, kelas B agroekoteknologi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman kelompok saya tadi, yaitu Amsdiarto. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja psikometer, proses pengukuran, dan kalibrasi. Prinsip kerja psikometer. Hygrometer mempunyai prinsip kerja yaitu dengan menggunakan dua termometer. Termometer pertama digunakan untuk mengukur suhu udara, untuk mengukur suhu udara jenuh atau lembab, atau bagian bawah termometer. Pada termometer bola kering, tabung air raksa dibiarkan kering sehingga akan mengukur suhu udara sebenarnya. Pada termometer bola basah, tabung air raksa dibasahi agar suhu yang terukur adalah suhu saturasi atau titik jenuh, yaitu suhu yang diperlakukan agar uap air dapat berkondensasi. Suhu termometer basah bola lampu lebih dingin dibandingkan dengan termometer kering bola lampu. Perbedaan suhu antara termometer kering wet bulb dan dapat digunakan untuk menghitung jumlah uap air di udara. Adapun hal-hal yang sangat mempengaruhi ketelitian pengukuran kelembaban dengan menggunakan psikometer ialah ada 5 poin. Poin pertama yaitu sifat pK atau teliti dan cara membaca termometer. Kecepatan udara melalui termometer atau bola basah
Yang ketiga, ukuran, bentuk, bahan, dan cara membasahi kain. Poin keempat, letak bola kering atau bola basah. Poin kelima, suhu dan murninya air yang dipakai untuk membasahi kain. Adapun tentang proses pengukurannya, yaitu terdapat dua skala, yaitu skala yang pertama menunjukkan kelembaban, yang satu menunjukkan temperatur. Cara penggunaannya dengan meletakkan di tempat yang akan diukur kelembabannya, kemudian ditunggu dan dibaca skalanya. Skala kelembaban biasanya ditandai dengan huruf H, dan kalau suhu dingin derajat Celcius. Ada bentuk hidrometer lama, yakni berbentuk bundar atau berupa termometer yang dipasang di dinding. Cara membacanya juga sama, bisa dilihat pada raksannya atau termometer satu yang untuk mengukur kelembaban dan satu lagi yang mengukur suhu. Perlu diperhatikan pada setiap pengukuran dengan higrometer selama pembacaan haruslah diberi aliran udara yang berhembus daerah alat tersebut. Ini dapat dilakukan dengan mengipasi alat tersebut dengan secari kertas atau kipas. Sedangkan pada sling, alatnya harus diputar. Yang ketiga yaitu kalibrasi. Sebuah sistem kalibrasi higrometer telah dirancang untuk dibuat dalam rangka peningkatan kemampuan kalibrasi higrometer untuk menghasilkan sebuah sistem kalibrasi yang dapat memberikan kemampuan ukur terbaik di bawah 2,5%. Sistem yang dibangun memanfaatkan prinsip kerja di feeded flow atau aliran terbagi. Pengujian dilakukan terhadap sistem tersebut pada rentang kelembaban relatif yang biasa dipakai untuk melakukan kalibrasi, yaitu dari 10% hingga 95%. Pengukuran ketidakseragaman tes Camber telah dilakukan pada rentang kelembaban tersebut. Dengan menggunakan dua buah sensor, hasil akhir pengujian menunjukkan sistem yang membangun mampu memberikan kemampuan ukur terbaik masing-masing adalah 0,62% pada RH 10% dan 0,51% pada RH 60% dan 95%. Sekian pemaparan materi saya, yaitu prinsip kerja psikometer, dan nanti akan dilanjutkan teman kelompok saya yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Langsung saja ke bagian-bagian alat. Yang pertama, reservoir air raksa. Kedua, pipa kipeler berskala. Tiga, penyempitan. 4. Indeks termometer minimum termometer. Ini berfungsi untuk mengukur suhu terendah dalam waktu tertentu, yaitu dalam 1 hari. Di dalam pipa kipeler terdapat strip kaca, karena reaksi alkohol tidak seberapa cepat. Maka reservoir termometer yang dapat dibuat dalam bentuk tapak kuda. Bagian-bagian alat 19. Yang pertama, pipa kipele. Kedua, strip kaca. Ketiga, reservoir alkohol. Yang keempat, indeks cara kerja. Jika terdapat penurunan suhu udara, maka alkohol dalam reservoir akan menyumbat, sehingga alkohol dalam pipa kipeler akan mengisi ruang hampa yang terjadi dalam reservoir, sehingga indeks yang ada dalam pipa kipele ikut menggeser sesuai dengan penurunan suhu udara saat itu. Bila suhu udara naik, maka alkohol akan melalui mengisi atau mendesak alkohol dalam pipa kipeler, sehingga permukaannya akan naik. Namun indeks akan tetap pada tempatnya. Bila suhu udara turun lagi dan lebih rendah dari semula, maka alkohol dalam pipa kipeler akan turun dan lebih rendah dari yang semula, hingga alkohol dalam pipa kipeler akan turun dan tingginya sesuai dengan angka yang ditunjukkan dalam suatu indeks. Jika suhu udara turun lagi sampai di bawah angka penurunan yang kedua, ini merupakan suhu udara yang terendah tercapai dalam periode tersebut. Dan bila periode harian, maka waktu pengamatan hanya dilakukan 1 kali, yaitu pada waktu siang hari, sebagai waktu pengamatan kedua dari pengamatan cuaca yang pada umumnya dilakukan pada setiap stasiun. Sedangkan pengamatan pada periode hari berikutnya, maka permukaan alkohol pada pipa kipeler harus dikembalikan dengan cara indeks dimiringkan
dimiringkan ke arah suhu yang tinggi. Temperatur yang terendah dan tercapai pada suatu saat ditunjukkan oleh suatu strip kaca yang terdapat dalam bejana Kepler. Apabila temperatur itu turun, maka strip kaca dibawa oleh kekuatan alkohol akan tetap pada tempatnya jika temperatur naik. Jadi ujung strip menunjukkan temperatur yang terendah. Adapun kelebihan dan kekurangan hikrometer. Kelebihan, alat ini dapat mengukur kelembaban relatif secara langsung dan terdapat tabel untuk mengubah pembacaan temperatur ke data kelembaban udara. Adapun kekurangannya, pada saat pengukuran dengan hikmometer, selama pembacaan harus diberi aliran udara yang terhembus ke arah alat dengan secara kertas atau kipas. Sedangkan pada caling harus diputar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.